boleh ketik di kolom komentar saya sudah siap gitu ya, sambil perlihatkan buku catatannya. Oh, Mbak Ratna sudah siap. Ayo siapa lagi nih yang sudah siap malam ini belajar bareng? Nah, oh Mbak Hernan, oh, Mbak Ajeng. Mbak Ajeng sudah siap. Oke, siapa lagi ya yang sudah siap? Oke, malam ini kita kosongkan gelas ya, kita belajar bareng ya. Sebelum kita mulai, izinkan aku bacain ya, bacain peraturan. Sebentar. Nggak bisa loh, aku lagi online. Oke, aku bacain dulu ya peraturannya. Pertama, ya minta tolong ya. Aku bacain dulu peraturannya ya, peraturan dan tata tertib di grup camp online ini. Yang pertama, semua sama ya, dimulai dari nol. Jadi di sini nggak ada yang hebat siapa, yang baru siapa, nggak ada ya, semuanya kita tuh sama. Yang kedua, akan ada tugas yang efektif dikerjakan nanti harinya menyusul ya. Terus ada materi disampaikan melalui Zoom live seperti ini ya, materinya lewat Zoom. Terus yang keempat, setor laporan tugas setiap hari dengan mengisi Google Form. Nah, nanti itu infonya lanjut ya. Terus ada omset minimal dalam 1 bulan pertama 500.000. Produknya apa saja ya, boleh. Jika tidak aktif dan tidak mengerjakan tugas, apalagi tidak ada kabar sama sekali dalam waktu 7 hari, maka akan di-remove dari grup. Dilarang menyebarkan metode bimbingan di sini, dilarang menyebarluaskan materi di sini, dilarang screenshot di sini dan disebarluaskan keluar karena ini materinya eksklusif ya buat teman-teman semua ya. Jadi tidak boleh disebarluaskan. Terus dilarang posting jualan ya, dilarang posting jual. Misalkan teman-teman ada jualan produk lain, nah itu nggak boleh posting di grup ini ya. Dilarang broadcast berita hoax atau apapun. Terus jika punya bisnis lain, jualan merek lain selain dari produk di sini, maka promo wajib seimbang. Ketahuan tidak ada postingan produk di sini, maka akan di-remove ya. Terus yang ke-11, diskusi dan tanya jawab terbuka di grup. Silakan tanya kalau ada yang belum mengerti. Terus yang nomor 12, wajib mengikuti materi dan wajib mengerjakan tugas yang diberikan. Dispensasi untuk yang sakit atau berduka, hamil, dan mau melahirkan dengan izin WAPRI ya ke admin. Program ini akan berlangsung selama 60 hari. Nah, yang terakhir komitmen, jika sudah masuk di sini berarti harus mau komitmen, no excuse atau tidak ada alasan. Oke, tertanda amazing start team. Jadi teman-teman demikian ya peraturannya. Sebenarnya peraturannya nggak sulit ya, yang penting teman-teman tinggal jalanin aja ya, ikutin aja alurnya, insya Allah tidak akan memberatkan ya. Tapi kalau misalkan teman-teman ada persoalan, ada kesulitan dan lain-lain, disampaikan aja ya ke upline atau ke yang mengundang ke acara ini. Oke. Nah, malam ini kita akan belajar ya. Pemateri kita malam ini adalah seorang bapak-bapak ya. Beliau adalah seorang ayah dari 3 orang putri. Sekarang domisilinya ada di Tangerang. Mungkin teman-teman ada yang tinggal di Tangerang ya. Nah, beliau ini mantan karyawan ya, 9 tahun. Beliau ini adalah auditor internal di sebuah perusahaan retail di Indonesia yang sudah besar, yang sudah ternama ya. Tapi kenapa beliau memutuskan bersama dengan istri menjalani bisnis Nuskin ini, dan gaji pertama di Nuskin ini ternyata bisa 2 kali lipat saat beliau masih kerja sebagai auditor internal tersebut. Wow, keren ya. Dan sampai saat ini kebaikan-kebaikan dari Nuskin selalu diterima oleh beliau dan sekeluarga. Oke, tanpa mengulur waktu lagi,
Ya, kita langsung berikan kesempatan untuk Pak Miko, ya, beliau yang akan mengisi materi pada malam hari ini. Oke, silakan Pak Miko. Terima kasih Mbak Desi, luar biasa tantangannya di sana ya, di Wonosobo ya. Iya. Tapi benar-benar salut ya. Oh ya teman-teman, ini sebelumnya saya mulai, ini saya pakai mikrofon. Suara saya kedengaran jelas ya yang ini ya, soalnya beda sama yang tadi. Jelas Pak, jelas. Jelas ya. Kalau sama yang tadi bagus mana? Bagus ini apa bagus yang tadi? Yang tadi kayaknya Bapak belum ngomong, aku kurang dengar. Oh, Oh, yang pertama. Sama sih Pak, sama. Sama ya? Oh ya udah nggak apa-apa lah ya. Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Saya ucapkan selamat datang ya bagi yang sudah meluangkan waktu untuk belajar. Saya ucapkan selamat ya teman-teman berada di pilihan yang tepat ya. Insya Allah ya bisnis ini akan jadi wasilah ya untuk apa ya menggapai apa yang teman-teman impikan semuanya. Oke, sebelum saya mulai saya izin sharing dulu ya, sharing screen. Slide saya masuk. Masuk Pak. Masuk ya, sebentar. Kelihatan full screen ya di sana? Atau kepotong? Full screen di sini Pak. Oke ya, full ya. Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Nah, materi pada malam hari ini sebagai pembukaan mindset ya. Mindset itu kalau buat saya adalah sebuah hal basic ya. Apapun kita mau melakukan sesuatu itu berawal dari mindset, prasangka kita ya. Ya, saya bilang di sini adalah mindset adalah sebuah fondasi keberhasilan karena ini yang saya rasakan ya teman-teman ya. Ini yang saya alamin dan ternyata bahkan sebelum di bisnis ini ya, saya udah nyetel pikiran saya untuk seperti itu. Kita harus nanti positif ya, berprasangka baik, itu adalah salah satu bagiannya. Oke, tak kenal maka tak sayang ya. Perkenalkan ya, nama saya Miko Saputra Wijaya, saya kelahiran 86 di Semarang ya, 18 September. Saya dulu sudah bekerja sebelum lulus SMA. Jadi terakhir mau mendekati kelulusan ya, itu saya udah mulai kerja mulai dari penjaga kios ya sampai banyaklah pokoknya sampai saya beberapa apa ya part time ya istilahnya ya, part time dari loper koran, guru les, OP warnet. Lalu mulai itu saya bekerja di perusahaan, mulai bekerja di perusahaan besar. Pekerjaan saya yang pertama itu saya sebagai supervisor. Saya pelihara ayam ya di 4 kandang besar ya di sebuah peternakan nasional waktu itu. Tugas saya sehari-hari cuma ya melihara ayam gitu aja. Jadi pastikan makanan itu tersedia dan sebagainya. Nggak lama setelah itu saya resign ya teman-teman ya. Kurang lebih hampir 2 tahun lah ya. Belum sampai genap 2 tahun saya udah resign ya. Saya berpikir jenuh gitu ya untuk kerja gitu seperti itu ya. Saya coba tantangan baru karena kerjaan saya waktu itu harus jauh dari peradaban. Ya waktu itu saya belum nikah ya. Dan penempatannya jauh ya. Waktu itu saya ada di Palembang, kurang lebih ya 18 bulanan lah kurang lebihnya. Setelah itu saya pindah ke perusahaan retail ya. Saya betah ya waktu itu 9 tahun karena saya berpikir kerjanya kok gini aja ya, gampang gitu ya, hanya memastikan barang ada, order barang, lalu barang itu terdisplay dah terjadilah sebuah sales. Gampang banget gitu ya, dan saya waktu itu awal awal kerja itu dengan gaji 2,5 juta. Nah, kerjaan saya pertama itu gaji terakhir saya itu adalah 1,8. Dari 1,2 naik 1,5, 1,8 saya resign, saya pindah ke dapat gaji 2,5. 2,5 naik, saya lupa waktu itu ya teman-teman ya, mungkin 2,5 jadi 5 juta, 5 juta terakhir jadi 7 juta berapa lah itu. Nanti kita akan lihat di belakang. Oke, setelah saya memutuskan 9 tahun gitu ya, 9 tahun saya bekerja, lalu saya memutuskan resign ya karena ada satu hal ya, karena kerjanya itu udah makin nambah
Ya, mungkin teman-teman ada mungkin ya yang merasakan hal yang sama, kerjaannya ditambah, orangnya dikurangin, tapi gajinya tetap. Nah, itu saya waktu itu. Nah, plus lagi saya tahu dikasih lihat keuangan perusahaan, kok kayaknya karir saya mentok ya, udah nggak mungkin lagi lah teman-teman ya buat saya untuk improve di sini ya. Karena bagi saya di detik itu saya sadar apa artinya jabatan kalau income-nya nggak sesuai gitu ya. Nah, itu cuma apa ya? Kayak kayak kita datang apa ya? Datang ke rumah makan, kita mau makan A B C D tapi dibayar pura gitu. Pasti orang nggak mau. Oke, itu sekilas ya waktu saya bekerja. Lalu setelah saya resign ya, waktu itu udah ada beberapa bisnis ya teman-teman ya, yang saya jadikan untuk pegangan sementara waktu itu. Ya, intinya bisnis saya waktu itu, bisnis kami ya, saya dan istri itu cukup untuk biaya operasional setiap hari. Tapi untuk yang lain-lain belum, masih belum. Seperti itu. Nah, lalu saya mencoba memberanikan diri untuk buka perusahaan waktu itu. Jadi ada ajakan ya, waktu itu nggak sengaja ya diajak ya, ketemu orang diajak bikin perusahaan, dan sempat ya kurang lebih 1 bulan saya udah transaksi kurang lebih setengah M ya, 500 juta lebih lah. Nah, nggak lama ada hal ya yang saya mikir, wah ini kok bisnis kayak gini amat gitu ya. Saya waktu itu bisnis di sembako, kurang lebih telur ya teman-teman ya, tapi ini pakai badan usaha. Oke, setelah itu saya mulai kalkulasi nih. Saya sebulan ngelakuin ini, beli telur 100 juta, terus untungnya tahu nggak teman-teman berapa? 5 juta dalam satu kali truk. Satu truk itu isinya 5 ton, 5 ton itu saya cuma dapat untung 5 juta. Itu kotor. Belum dipotong sama gaji supir, bensin, dan lain sebagainya. Paling sampai saya itu, mungkin ya kalau dihitung ya, nggak nyampe sejuta. Tapi capeknya itu luar biasa. Nah, dari situ saya memutuskan, enggak lah, saya stop aja lah di sini. Nah, itu eh, setelah dari situ, lalu saya fokus sama istri, udah bisnis apa sih yang bisa kita improve, kita develop sampai ke level maksimal gitu ya, dan alhamdulillah ketemulah bisnis ini teman-teman ya. Nah, nanti kita akan lanjut belajarnya ya. Nah, itu sekilas kurang lebih dari saya ya, perkenalan singkat. Oke. Nah, lalu kita masuk ke materi kali ini. Oke ya. Nah, mindset ya. Bagi saya itu mindset itu seperti magnet, emang bener ya. Apa yang kita pikirkan itu akan kita tarik. Makanya kita harus berpikir yang baik-baik, berpikir yang positif, berprasangka yang baik ya. Nah, ini ada saya ambil dari Instagram ya. If you think of blessing, jika Anda berpikirkan tentang keberkahan, ya Anda akan menarik keberkahan. Tapi jika Anda berpikir masalah, ya kamu akan narik masalah. Ya kan? Selalu olah ya pikiran yang baik, yang positif, dan pastikan selalu positif dan optimis ya. Kita mendapatkan apa yang kita pikirkan. Jadi berpikir positif ya, karena hidup akan otomatis jadi positif atas pemikiran kita, seperti itu. Tadinya ucapan ini saya pikir bener nggak ya gitu kan ya. Ya, tapi masalah benar atau enggak setelah kita jalani ternyata benar ya. Kalau kita pemikirannya jelek, ya negatif, itu pasti akan mengacaukan hari kita. Saya udah pernah nyoba waktu itu ya tentang pekerjaan ya waktu itu. Mau berangkat kerja, ada orang nyenggol kendaraan kita gitu kan. Udah emosi kita kejar-kejaran. Nah, dari situ berawal rentetan peristiwa yang di hari itu nggak enak gitu ya. Oh, ada resen, kenapa ini? Mbak Sri Wahyuni. Oke, kita lanjut ya. Ya. Nah, makanya penting bagi kita untuk mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang positif. Nah, kita berhak untuk memilih lingkungan kita tuh seperti apa, memilih teman kita seperti apa gitu ya. Nah, dulu saya kumpul dengan banyak orang ya, maksudnya berteman dengan semua orang gitu ya. Tapi seiring dengan kita tumbuh, berkembang, kita bisa memilih dan memilah ya, mana sih yang bagus untuk kita gitu kan. Bahkan kalau ada teman yang sukanya ngerasani ya, kita ngomongin orang lain di belakang, ya kan, ngomongin sesuatu yang negatif, ngeluh, itu nggak baik. Ya, saya kalau udah ketemu seorang itu saya yayain, habis itu saya pergi. Ya, karena saya nggak mau mengotori pemikiran saya dengan lingkungan hal yang seperti itu. Karena apa? Lama-kelamaan itu akan masuk ke alam bawah sadar kita gitu. Ya. Itu ya. Oke, lanjut next.
Nah, tentang mindset ya teman-teman ya. Dulu saya sangat pengen jadi pilot. Jadi kalau ditanya, Miko kenapa kamu pengen jadi pilot gitu kan? Saya nggak tahu, saya tahunya pengen terbang ke sana kemari gitu ya. Nah, ini yang saya tarik dari mindset saya dari waktu kecil ya teman-teman ya. Saya selalu narik hal-hal seperti ini ya. Ternyata sampai dewasa ya, dewasa itu waktu saya terakhir bekerja itu saya ditempatkan pada satu posisi saya selalu naik pesawat setiap hari. Setiap hari. Hari ini saya bisa ada di Papua, besok ada di Kalimantan, besok di Sulawesi, terus seperti itu. Nah, ini adalah rangkuman ya perjalanan saya ya dari Google Map ya titik-titik yang kota-kota yang udah saya kunjungin. Nah, mungkin ada rumahnya teman-teman di situ ya sekalian ya. Nah, dan saya baru nyadar waktu terakhir kok saya bisa seperti itu ya. Ternyata mindset saya dulu waktu itu adalah saya pengen jadi pilot, pengen terbang tinggi, bisa ke sana kemari dan terwujudlah sampai ini. Jadi, apa yang Anda pikirkan dengan kuat itu yang akan menarik ya kenyataan itu ke dalam diri kita, seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh yang saya alamin ya. Next, oke. Teman-teman, kenapa sih harus punya mindset berbisnis, bukan bekerja di perusahaan besar atau berdagang gitu ya? Sebetulnya baik bekerja maupun berdagang itu punya apa ya? Punya keterbatasan dalam segi finansial, ya kan? Yang jadi pembeda ya antara hal yang lain satu dengan yang lainnya adalah sebuah sistem. Nah, kalau kita bekerja kita akan mengikuti sistem, kita mengikuti di situ, ya kan? Kamiko, Ya, maaf, itu slide-nya kayaknya nggak jalan ya? slide-nya nggak jalan. Di sini masih yang halaman depan yang mindset. Oke, sorry. Sebentar ya. Iya, ya. Bentar. Oke, makasih. Bentar, saya stop share dulu ya. Kok aneh ya? Oke. Dijadiin satu aja. Ya, ini dia. Sorry. Nah, sudah Pak. Sudah ya. Nah, ini dia. Ya, kan sorry tadi ya. Makasih Mbak Desi ya. Nah, Iya. kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Kenapa harus punya mindset berbisnis, bukan bekerja di perusahaan besar atau berdagang ya? Karena kalau kita bekerja maupun berdagang itu punya keterbatasan dalam segi finansial dan waktu. Ya, saya sendiri udah merasakan waktu saya bekerja ya teman-teman ya. Anak saya sakit ya. Waktu itu kan anak saya baru dua, itu sakitnya gantian. Nah, setelah sakitnya gantian itu kurang lebih saya 1 bulan. 1 bulan itu ninggalin kerjaan. Ya, walaupun tetap digaji, kita tetap nggak enak kan sama teman-teman kan ya. Kok kamu enak banget gitu bisa ninggalin kerjaan ya. Udah gitu terima gaji full lagi gitu kan ya. Nah, dari sini pasti ngerasa hal seperti itu ya. Saya ngerasain kehantam banget di situ. Gimana kalau ya gimana ya? Saya kadang mikir, wah gimana nanti kalau ke depan nanti ada lagi, ada lagi. Waktu itu pernah ya waktu itu istri yang ngantar ke sekolah anak bawa 3 orang anak naik motor jatuh. Untungnya pas di depan rumah. Saya waktu itu lagi ada di Surabaya. Kan kepikiran tuh, waduh kok seperti ini, terlalu berisiko seperti itu ya kalau itu. Akhirnya saya memutuskan untuk resign pada waktu itu ya. Nah, baik apapun itu ya kita teman-teman ya, kita ada pembedanya yaitu adalah sebuah sistem di sini. Ya. Nah, kita nanti akan pelajarin lagi. Nah, ini dia. Nah, ini dia teman-teman ya. Ada yang tahu ini dari siapa? Ya, betul ya. Ini dari Robert T. Kiyosaki. Dulu waktu awal-awal saya mulai bekerja, teman saya ngajakin bisnis. Ya, dia nunjukin saya seperti ini. Waktu itu saya iya aja gitu kan. Dan waktu itu saya ikut karena oh ini komunitasnya positif, saya pelajarin dulu. Saya pelajarin dulu waktu itu. Nah, dan ternyata sampai sekarang diagram ini ya cash flow kuadran ini tetap ada sampai sekarang dan setelah saya pelajari setelah saya menganalisa ternyata emang benar gitu ya kalau kita di lab jadi kuadran ini ada kuadran kiri sama kanan E S B I ya kita bekerja ya kita punya pekerjaan itu kita di level E di kuadran E employee pekerja karyawan ya ini. Oke. Lalu
dari level employee ini dia karena dia terikat waktu ya di sini dia akan upgrade ya. Upgrade ke siapa? Ke self employee. Self employee dia pekerja lepas. Pekerja lepas artinya kalau dia nggak kerja dia nggak makan gitu. Bahasanya seperti itu ya. Anda own, Anda memiliki sebuah apa ya? Pekerjaan itu yang beda sama yang employee seperti ini. Nah, contohnya apa? Dokter ya. Dokter itu ada yang dokter praktik sendiri, ada yang dokter yang digaji itu juga ada. Tapi di sini untuk self employee itu lebih ke contohnya ya, dokter yang buka praktik sendiri. Dia kalau nggak ada pasien dia nggak kerja. Satu, kedua driver ojol ya. Kalau dia nggak aktifin aplikasi dia nggak dapat orderan seperti itu. Lalu apa lagi? Pemilik toko. Nah, pemilik toko. Kalau pemilik toko ini dia yang punya toko sendiri, ketika dia ada keperluan, tokonya tutup, dia nggak ngasilin penghasilan, dia tidak punya omset, dia tidak punya income. Nah, ini adalah salah satu ciri dari self employed. Nah, mungkin teman-teman udah mulai kebuka ya dari sini ya, tahu ya, oh saya ada di level mana ya gitu. Pak, kalau ibu rumah tangga gimana? Nah, ibu rumah tangga ini potensial bisa menjadi business owner ya, karena pengalaman ya teman-teman, saya lihat istri saya berarti bisa masuk di sini ya, di business owner nih. Oke. Nah, lalu untuk kuadran kanan yang pertama adalah business owner. Nah, Anda memiliki sebuah sistem bisnis yang bekerja untuk Anda gitu. Artinya apa? Di sini kita punya keleluasaan potensi keleluasaan antara income kita mungkin dan juga waktu. Jadi cirinya untuk B, salah satunya adalah saya pernah ditanya waktu itu, kalau Anda tinggalkan bisnis Anda selama 3 bulan, masih bisa menghasilkan nggak? Masih. Nah, berarti Anda salah masuk ke kuadran kanan ini. Seperti itu. Nah, dari business owner ini, dia akan ke tingkatan selanjutnya adalah investor. Investor ini adalah uang yang bekerja untuk kita. Seperti itu. Nah, teman-teman, saya perhatikan pola orang-orang sukses, siapapun itu ya. Ketika dia udah punya bisnis, settle sistemnya, ya dia akan menginvestasikan uangnya. Jadi dari bisnis itu dia menghasilkan income ya, uang ya, katakanlah di sini kita ngomongin uang ya, ada penghasilan berupa uang yang mana uang itu diinvestasikan untuk hal yang lain seperti itu. Jadi ini udah pakemnya ya, alurnya seperti ini, dan ini juga yang yang saat ini kami lakoni seperti ini ya, kami lalui seperti ini. Nah, lalu sistem ini seperti apa gitu kan ya. Nah, next ya. Nah, oke. Nah, ini salah satu gambarnya adalah sistem itu bernama network marketing ya. Mungkin kalau kita kenalnya, Pak, itu MLM ya. Seperti itu. Nah, mungkin ada teman-teman yang alergi sama istilah MLM gitu ya. Boleh nanti kita kosongkan gelas kita belajar dulu di sini ya. Karena dalam sudut pandang saya pribadi yang sudah mengalami, ternyata MLM itu ada dua. Ya, ada multi level manajerial sama multi level marketing seperti itu. Nah, itu saya perhatikan dari waktu saya bekerja sampai saat ini saya sama istri mulai bisnis, itu cuma ada dua seperti itu. Dan ini nggak mungkin kita hindari. Dimanapun kita berada, itu selalu ada dua ini. Ya, jadi kalau multi level manajerial itu apa sih? Oke. Nah, teman-teman, ini adalah salah satu diagram ya, ketika waktu itu saya bekerja. Jadi ini adalah diagram multi level manajerial. Saya melihat di perusahaan saya bekerja kala itu adalah kalau staff dia terimanya UMR. Naik level sedikit ya, dia supervisor, UMR ditambah 50%, dia jadi supervisor kurang lebihnya. Nah, di atasnya supervisor itu ada yang namanya manajer. Manajer ini bisa terima 2 kali UMR. Nah, di atas manajer ada yang namanya GM, General Manager. Ke atas itu ada lagi sampai level tertinggi komisaris, direktur, ya kurang lebih itu. Nah, itu penghasilan mereka saya perhatikan seperti ini. Dan ini yang saya lihat di perusahaan tempat saya bekerja kala itu seperti itu. Oh, berarti ini patokannya ya gitu. Nah, saya nggak tahu kalau di perusahaan di tempat lain pastinya beda. Ini adalah salah satu skema diagram di industri retail tempat saya bekerja kala itu. Oke. Ini multi level manajerial. Jadi dimanapun kita mau kerja gimana pun selalu ada ke orang yang di atas kita gitu kan. Oke. Lalu, nah
Ini kelihatan jelas atau enggak ya? Tapi nggak apa-apa ya. Teman-teman, ketika saya bekerja waktu itu, ya saya selalu mengalokasikan, menghitung ya waktu saya. Jadi dalam satu hari kita punya 24 jam, ya itu dipakai buat apa aja. Itu saya sampai sampai saya plot seperti ini. Jadi kalau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, itu kan ya. Lalu ini yang hitam ini saya waktu itu tidur, ya jam saya tidur. Lalu yang abu-abu saya mulai persiapan bangun, nyiapin kerja atau apapun lah, mulai aktivitas saya. Ini yang warnanya kuning jam 8 saya OTW, ya kan. Nah, kalau yang biru itu adalah jam kerja saya. Jam kerja saya di perusahaan kala itu. Dan yang hijau ini adalah jam saya untuk bisnis. Nah, dalam satu minggu kita punya 168 jam. Dalam satu bulan kita punya 720 jam. Nah, ini saya bagi. Ternyata ya, dalam satu minggu saya memberikan waktu 50 jam untuk perusahaan saya bekerja, dan satu bulannya itu adalah 214 jam. Nah, ini adalah gaji saya terakhir. Ya, saya menghasilkan 7 juta sekian. Artinya per jam saya dibayar 34.000. Ya, sekolah dari SD, TK, SD, SMP, SMA, sarjana, ya digaji 34.000 sekian. Ini udah level mentok ya kalau untuk saya. Saya waktu itu udah naik level itu udah beberapa kali di perusahaan yang lama maupun yang baru seperti itu. Nah, ini yang terakhir saya hitung. Nah, lalu saya bandingkan ketika saya bisnis, ya saya mungkin waktu itu dalam satu minggu saya meluangkan waktu 28 jam. 28 jam, sorry. Satu minggunya, satu bulannya berarti 120 jam, ini kurang lebih. Jadi waktu itu Sabtu Minggu saya libur, Sabtu saya gunakan untuk bisnis, sepulang kerja saya gunakan untuk bisnis. Itu kurang lebih bisa menghasilkan 13 juta. Kurang lebih ya teman-teman ya. 13 juta kalau dihitung berarti dalam 1 jam saya kerja dibayar 108.000. Nah, hitungan ini yang saya sadari waktu terakhir. Jadi salah satu leader saya, ya leader bisnis saya bilang gini, Niko, kamu kalau pengen ninggalin pekerjaan dan bisnis, ya pastikan ya, ini ada dua. Ini katakanlah bisnis kita, ini pekerjaan kita, ini bisnis kita. Ya, ketika Anda bekerja, ini di sini, ini di bawah. Ya kan, ketika mau mulai bisnis, ya pastikan ini naik dulu. Nggak harus lebih, tapi minimal dia growth. Growth-nya melebihi apa? Minimal biaya operasional rumah tangga Anda itu tercukupi di sini, tercover. Nah, setelah Anda siap meninggalkan ini bisa naik. Nah, ini yang diajarkan sama mentor sekaligus leader bisnis saya kala itu, ya dibilang seperti itu, dan itu yang saya terapkan. Oh, ternyata emang benar seperti itu ya. Jadi kalau kita di kerjaan kita terfokus sama itu aja, saya sampai kita bosen, jenuh gitu kan ya. Ya rutinitasnya itu aja. Nah, akhirnya saya ngambil keputusan seperti itu. Nah, mungkin dari contoh ini ya, teman-teman bisa ngitung ya, buat yang masih bekerja kira-kira saya digaji berapa ya sejam ya. Satu, terus yang kedua mungkin kalau sebagai ibu rumah tangga mungkin bisa ngelihat suaminya. Kira-kira 1 jam kerja suami saya digaji berapa ya? Nah, coba dihitung seperti itu. Lalu kita worth it nggak untuk mengembangkan bisnis? Nah, dari sini udah jelas perbandingannya ya. Saya satu minggu kerja 28 jam, sama satu minggu kerja 50 jam. Oh, kok dibayarnya lebih yang 28 jam? Ini ada yang salah berarti. Dari sini. Nah, dari sini saya melankolis banget ya kalau nganalisa data seperti ini ya. Memang benar. Segala sesuatu untuk harus melek data. Nah, ini yang saya rasakan kalau itu ya teman-teman ya. Dengan hitungan ini berarti saya udah mantap melangkah wis maju. Bismillah, saya stop, saya tinggalkan pekerjaan. Itu. Nah, sebelum meninggalkan kerjaan, itu saya udah beresin yang namanya utang-utangnya tak beresin. Kartu kredit limit 200 juta udah sikat habis semuanya, udah nggak pakai kartu kredit, utang-utang lain udah beres. Jadi dan saya cuma nyisain satu ya, hutang ya, dalam arti di sini utang yang waktu itu kan saya ambil rumah. Nah, nyisain itu aja, itu pun sebulan cuma 677.000. Ya, insya Allah bisa lah kita nutupin seperti itu ya. Dan itu udah kita hitung semuanya. Nah, ini yang membuat saya sadar. Oke. Nah, lalu MLM yang kedua adalah multi level marketing, teman-teman. Ini yang saya analisa dari hampir semua bisnis. Ya, semuanya berawal dari reseller ya. Kita mungkin ada yang nyebutnya Pak ini brand affiliate. Monggo silakan.
Pak ini reseller, silakan, bisa sama aja. Ya, teman-teman kalau berada di level reseller, ya, teman-teman hanya akan terima komisi dari penjualan, betul ya. Nah, lalu kalau teman-teman penjualannya udah oke nih, udah punya reseller lagi di bawahnya, teman-teman bisa akan naik menjadi seorang leader. Di sini teman-teman dapat yang namanya ada komisi sama bonus. Ya, ini yang saya perhatikan. Hampir di semua bisnis sama. Ya. Lalu di atasnya leader, ya ada leader lagi. Cuma mungkin di setiap bisnis beda nama gitu ya. Ada komisi, bonus, plus royalti. Di atasnya leader ya tetap leader terus lagi. Leader besar-besar lagi. Seperti ini. Komisi, bonus, dan royalti. Mungkin teman-teman berpikir, Pak, kalau ikut MLM itu nguntungin yang atas. Ya, dulu saya berpikiran seperti itu. Kamu nggak ngapa-ngapain, cuma kamu terima duit dari saya. Nah, ini terjawab sudah dengan adanya bisnis yang ada di sini gitu kan ya. Di sini nggak bisa seperti itu. You nggak kerja, ya you nggak dapat apa-apa gitu. Pernah waktu itu di saya lihat hitungannya bisnis ini ya. Kalau kita nggak kerja dapat berapa? Dapatnya segini. Loh, kok cuma segini gitu kan. Tapi kalau kita ikut jualan, kita bisa narik bonus lebih banyak lagi. Oh, berarti kita emang di bisnis ini, di sistemnya ini mengajarkan kita untuk lebih sejahtera lagi. Untuk ayo gerak sama-sama. Bayangin kalau leadernya nggak gerak, yang bawah gerak, lama-kelamaan yang bawah ini hilang. Seperti itu. Ya. Jadi, mau nggak mau ini seperti bola salju. Leadernya gerak, timnya gerak semuanya. Nah, ini yang terjadi di bisnis ini. Ya, nggak ada istilahnya yang di atas ongkang-ongkang kaki, nggak ada. Ya, semuanya menjalankan peran mereka masing-masing. Nah, ya. Nah, ini secara garis besar, teman-teman ya. Saya membagi, Pak, ini lalu bisnis apa gitu kan ya. Ya. Saya bagi jadi 3, bisnis itu konvensional, franchise, sama network marketing. Sebetulnya ada satu lagi, digital marketing, cuma saya tidak ikutkan, karena digital marketing itu lebih ke bisnis konvensional. Bisnis konvensional yang dimodifikasi. Ya, itu tidak kita masukkan di sini. Secara umum konvensional, franchise, sama network marketing. Nah, kalau ditanya, Pak, modalnya untuk bisnis konvensional besar? Menurut saya besar, ya besar sekali. Saya waktu itu mulai usaha telur, ya itu harus keluarkan uang di atas 10 juta. Harus. Karena beli telurnya itu aja sudah 100 juta. Belum gaji karyawan dan lain sebagainya. Mau nggak mau itu harus biaya yang jadi fixed cost, ya yang harus kita keluarkan di sini. Ya, modalnya besar. Balik modalnya gimana? Bayangin kalau untungnya di bawah 5%, di bawah 5% ya waktu itu ya, karena di bawah 5 juta dengan telur yang seharga 100 juta, itu dapatnya berapa? Balik modalnya bisa lama. Belum kalau ada resiko barang itu rusak, ya kan, ada kecelakaan dan lain sebagainya. Malah molor lagi di sini. Resikonya besar, besar. Waktu itu yang namanya telur itu kan produknya makhluk hidup ya. Setiap hari kalau kita nyalahin salah penyimpanan, telur itu mengalami susut. Jadi waktu itu saya pernah nyimpen telur 15 kilo, saya simpan, seminggu itu bisa jadi 10 kilo. 5 kilonya hilang. Nah, itulah salah satu resiko bisnis ya. Lalu untuk support gimana, Pak? Support ya kita nggak ada kalau bisnis konvensional ya, karena kita ya kamu yang jalanin sendiri gitu ya. Ya mau nggak mau ya kamu harus support dari kamu sendiri, support dari yang orang lain, jangan harap. Ya karena nggak semua orang akan mensupport kita gitu ya. Nah, bisnis konvensional yang lain gimana? Contohnya Alfa, Indo ya, itu warung atau toko ya. Ya itu juga sama ya, balik modalnya juga lama, butuh modalnya juga tinggi. Nah, lalu next kita akan geser ke bisnis franchise. Bisnis franchise ini kita beli brand, kita beli merek ya. Salah satu contohnya adalah Alfamart, Indomaret itu ya. Dulu waktu saya awal-awal cari info di awalnya Alfa sama Indo itu bisa dapat sekitar 300 juta. 300 lalu naik jadi 500. Lalu sekarang mungkin ada yang 800 sampai 1 M ya, kurang lebih seperti itu. Bisnis franchise lain apa? Pom bensin Pertamina. Itu MM-an. Ya. Mau warung abnormal itu juga sama MM-an. Seperti itu. Ya modalnya pasti gede dan ini nggak semua orang bisa menjangkau. Gitu. Ya. Balik modalnya kapan? Ya tergantung omset gitu ya, nggak pasti. Bahkan saya sempat nanya kepada orang yang punya franchise Alfa Indo, balik modal kapan?
bisa antara 2 tahun sampai 5 tahun. Nah, duit kita muter terus di situ. Dan untuk apa ya, marginnya pasti karena marginnya kecil. Ya. Resiko gimana Pak? Resiko franchise besar, ya. Ada resiko bencana alam, baik yang Alfa Indo, mungkin teman-teman pernah dengar curhatannya karyawannya, Pak setiap bulan stok opnam kita harus ganti ya, gaji kita dipotong untuk mengganti barang yang hilang, barang yang rusak, seperti itu ya. Itu mungkin masih ada sampai sekarang ya, karena kalau setiap kali stok opnam selalu seperti ada yang nombok gitu ya, potong gaji dan lain sebagainya. Itu salah satu resikonya teman-teman ya. Belum lagi resiko kita ngadepin namanya preman, seperti itu. Mohon maaf sebentar ya. Oke ya. Nah, lalu supportnya gimana untuk bisnis franchise ini? Teman-teman kalau mau bikin franchise ya, itu hanya disupport di awal aja. Yang sering saya ketahui ya, di supportnya ini di awal kita mau buka itu kan disupport sampai kita bisa opening bisnis kita. Habis itu gimana? Nggak ada gitu. Kadang seminggu sekali, kadang sebulan sekali gitu kan ya. Gitu. Karena apa? Karena kita udah bayar royalty fee gitu ya. Kadang ownernya dari franchise ini dia nggak peduli, ya kan, you udah tak kasih merek, tak kasih brandku, ya kan, kamu udah bayar ke saya, kadang udah sudah gitu. Nggak apa ya, nggak banyak atau sangat sedikit sekali ya atau bisnis yang franchise ini yang dia mau care sama orang yang ngambil franchise-nya. Ya, artinya di support secara sistem nggak semuanya teman-teman ya. Dan itu kalau ada mahal ya. Alpha Indo itu support secara sistem ada, sistem yang dipantau secara remote ya. Saya lihat promosinya itu ya. Tapi kan itu modalnya udah ratusan juta bahkan miliaran. Seperti itu. Oke. Lalu dengan opsi bisnis yang ketiga adalah network marketing ya. Ini adalah kalau saya lihat ya, kebanyakan network marketing itu adalah perusahaan direct selling yang di mana dia itu menjual produknya itu melalui human to human, mungkin teman-teman tahunya door to door ya. Dan perusahaan ini kita nggak ngiklan di media advertising, itu nggak ngiklan seperti itu ya. Oke, lalu selanjutnya Pak, modalnya gimana? Modalnya sangat terjangkau kalau menurut saya ya. Modalnya sangat kecil ya teman-teman. Oke, sorry ya. Nah, dengan modal yang kecil, otomatis balik modalnya Pak, balik modalnya cepat. Tergantung pada kita. Kita mau ngotot nggak? Maksudnya kita ada effort nggak setiap hari seperti itu. Kita mau nggak jualan setiap hari gitu. Lalu resiko gimana? Resiko kecil ya. Hampir bisnis kita ini resikonya kecil sekali. Ya. Resiko yang paling umum adalah ditolak. Ya, kalau ditolak skip ya teman-teman, karena namanya orang mau bisnis berawal dari jualan. Jualan itu kadang diterima, kadang juga belum diterima. Ya, jadi penolakan di sini adalah orang belum menerima kita seperti itu. Dan kita perlu gali ya, kita perlu menonjolkan produk kita kelebihannya apa seperti itu. Nah, pada akhirnya dia akan beli. Nah, lalu dari support gimana Pak? Saya melihat ini ya, leader kami itu ya selalu mantau di grup itu, sehari itu nggak pernah sepi gitu ya. Apa yang bisa kita kita lakukan, event, yuk kita bikin event apa seperti itu ya. Contohnya hari ini udah ada beberapa event ya. Tadi pagi ya ada training, lalu siangnya ada empowering ya, lalu ada training dari pusat ya, lalu ada lagi face paint challenge ya dengan alat Lumispa seperti itu. Jadi supportnya itu nggak ada henti-hentinya. Jadi setiap hari itu nggak mungkin ya. Jadi kita harus nyimak terus setiap hari perkembangan apa di bisnis ini. Ya namanya kita bisnis ya, kita harus follow setiap hari ya update-nya. Jangan sampai kita ketinggalan. Nah, ini adalah pembanding ya 3 ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman mau sharing ya nanti persilahkan, saya persilahkan gitu kan ya untuk bisnis ini. Oke, next. Nah, sama-sama punya sistem jaringan, baik itu multi level manajerial maupun multi level marketing, tapi salah satunya menawarkan income sesuai dengan kerja keras kita. Kira-kira pilih mana? Nah, ya.
Nah, teman-teman jawab dalam hati, oh saya mau pilih ini gitu kan. Oke, next. Oke ya. Nah, ini salah satu gambar yang menyadarkan saya kala itu ketika saya lebih mantep yang memutuskan udah saya berhenti dah. Karena apa? Ini, your salary, gajimu adalah suap ya yang mereka berikan kepadamu untuk melupakan semua impianmu. Seperti itu. Dan memang benar ketika waktu itu mau resign, ya saya mau resign, bos saya nawarin nih bonus, ini promosi kenaikan gaji, nih lagi, ini lagi seperti itu. Sampai gitu aja terus sampai lupa gitu kan ya. Nah, akhirnya udah sampai saya memutuskan dah oke, bos saya stop gitu ya. Oke. Nah, teman-teman kenapa No Skin menjadi pilihan yang terbaik di sini ya? Oke. Nah, pertama ya karena teknologi edge lock ya yang ini dipatenkan dan dimonopoli. Jadi saya tidak ada nemu bisnis lain yang pakai nama edge lock ya dan teknologinya sama. Pak, edge lock itu apa? Jadi perusahaan ini itu membeli ya menggandeng perusahaan riset dunia namanya LifeGen. LifeGen ini adalah sebuah perusahaan yang dia itu tugasnya melakukan riset-riset tentang manusia. Jadi genetika sampai level ke genetika itu kira-kira apa sih gitu kan? Kenapa sih orang bisa begini begitu? Nah ini teknologinya ada di sini dan dipatenkan dalam satu merek dagang ya kalau saya boleh menyebut seperti itu ya edgelock ya sebuah teknologinya seperti itu. Jadi teknologi yang bikin kita awet muda, lebih sehat ya lebih menikmati hidup lebih lama lagi. Oke, nah anti aging adalah bisnis sepanjang masa. Jadi kalau dulu saya melihat ya bisnis apa saja yang selalu ada dari masa ke masa. Salah satunya adalah bisnis anti aging. Kalau saya bilang masuk juga bisnis kesehatan ya anti aging karena dia spektrumnya luas, bisa untuk perawatan tubuh dari dalam, bisa untuk perawatan tubuh dari luar gitu. Nah, mungkin teman-teman tahu ya kalau teman-teman kenal dengan wanita yang ada di foto ini berarti kita satu angkatan. Ya, saya nggak bilang kita tua, tapi mungkin kita lebih kita berada di generasi yang sama. Ya, dia adalah pemeran Siluman Ular Putih kalau teman-teman ingat ya pada kala itu filmnya itu tayangnya itu di SCTV ya kalau nggak salah ya malamnya kurang lebih malam jam 7:30 ya habis berita kali itu. Nah itu dari tahun berapa itu ya? Dia mulai dari tahun 90 sampai terakhir fotonya ini tahun 2015 wajahnya tetap glow. Nah pasti pengen tahu dong rahasianya apa. Waktu itu saya kaget ya waktu awal kenal bisnis Nu Skin dikenalin. Memang ini pakai produk-produk Nu Skin. Iya, setelah dikonfirmasi ternyata ya emang dia memang pakai dan dia emang distributornya juga gitu. Gitu ya. Nah, kalau udah terbukti ya masa kita nggak mau mengikuti gitulah bahasanya seperti itu. Oke. Nah, ini adalah transformasi istri saya ya kala itu ya. Jadi di usianya yang 29 tahun itu saya sering tinggalin keluar kota bayangin. Ya kan di usianya yang sekarang 33 tahun saya lebih sering di rumah ya. Ya mungkin istilahnya apa ya nemanin dia ya hari-harinya dia ya. Gitu. Saya sangat takjub ya ketika melihat iya ya transformasi ini ya. Saya baru nyadarnya ketika nemu foto lama dan disandingkan. Kok beda ya gitu ya. Kok bisa ya? Terus kenapa enggak dari dulu gitu kan. Nah, mungkin buat teman-teman yang tahu hal ini segeralah ya bertransformasi pertama S-Log. Nah, jadi ini saya melihat S-Log wah bener ya berarti ya. Berarti ini bisnis kita berpartner bukan perusahaan yang kaleng-kaleng. Ya, karena ngasih kualitas yang bagus. Ya, seperti itu. Ya coba suami mana yang nggak suka istrinya bertransformasi seperti ini gitu kan ya. Dulu emang kalau saya lihat ini burem gini lah. Burem kadang mau ngelihat itu aduh, itulah ya. Kadang lebih seneng gendong anak gitu ya. Nah, sekilas saja seperti itu ya. Oke, lalu sebentar teman-teman. Ya, mohon maaf ya, terdistraksi sebentar.
Lalu ada yang ketiga ya, kenapa Anda memutuskan untuk bergabung dengan bisnis Zukin adalah kita dibayar lebih di sini teman-teman ya. Saya udah merasakan nggak ada bisnis yang membayar mahal di sini. Ya waktu itu, saya udah sempat ya, saya sama istri udah menjalani, kita punya bisnis masing-masing ya. Waktu itu sempat mainan anak, saya juga sempat dengan bisnis online, saya jalanin gitu ya. Bedanya adalah eh, apa yang kita dapat itu beda banget ya. Kalau di sini kita ada sistem yang namanya velocity. Velocity itu adalah sebuah bisnis sebuah sistem ya untuk pembayaran komisi kita, dan ini berjenjang. Nah, buat teman-teman yang masih kerja, ya mungkin setiap tahun kenal dong yang namanya KPI, KPI atau Key Performance Indicator. Apa itu? Indikator kunci performan Anda dalam satu tahun. Nah, kalau saya lebih senang, saya waktu itu senang ya melihat KPI orang. Jadi ngelihat rapotnya orang, kamu gimana nilaimu gitu kan? Karena kalau KPI-nya bagus, otomatis gajinya akan naik. Sama di bisnis ini juga sama, ya. KPI kita cuma satu, ya, omset kita. Ya, itu yang paling paling dasar, ya, omset kita. Ya, di samping nanti ada hal yang lain juga ya, termasuk perkembangan tim ya, itu juga. Nah, semakin kita menghasilkan lebih di sini ya, kita dibayarnya juga lebih. Bayangin kalau kita kerja nih. Waktu itu saya pernah bilang sama bosnya gini, bos, saya pengen gaji 2 kali lipat dari gaji saya saat ini. Saya akan kerja 16 jam sehari. Dikasih nggak kira-kira? Nggak akan. Ya, itulah kenapa banyak orang yang bekerja selalu cari penghasilan tambahan. Seperti itu. Dan penghasilan tambahan bisa jadi dia menggantikan penghasilan utama mereka. Nah, salah satu contohnya adalah kami ya. Itu berawal dari pengen duit tambahan aja ya. Nah, ini sebagai contoh teman-teman ya. Nanti akan dijelaskan lebih detail lagi ya tentang apa sih namanya, Pak, blok-blok ini apa. Nah, ini patokan omset kita ya teman-teman ya. Kalau omset kita makin besar, coba kita dibayar 5.100.000. Ini misal, ini bukan misal, tapi salah satu contohnya. Karena di bisnis ini kita dibayar 3 kali. Satu yang namanya sharing bonus, kedua namanya building bonus, ketiga leading bonus. Ya, enak kan? Dalam sebulan kita digaji 3 kali. Kita komisi 3 kali loh. Perusahaan nggak mungkin. Nah, nanti gimana sih caranya? Nanti akan diajarkan ya di sini. Oke, next. Nah, ini adalah salah satu yang ngajak ya kami ya pada waktu itu, ayo ayo ikut. Jadi ini adalah Mak Wirda, ini suaminya Pak Andika. Jadi Pak Wirda ini dulu sempat teleponin istri saya. Setelah ditelepon, istri kan saya ada di sampingnya istri itu. Jawabannya istri cuma gini, ini ngapain sih orang ini telepon terus gitu ya? Padahal dia nggak tahu, ini adalah bisnis gitu loh. Bayangin kalau waktu itu teleponnya ditolak, diblokir, ya mungkin kita nggak ketemu di sini ya. Nah, salah satu di bisnis adalah yang membuat saya nilai lebihnya adalah kita dapat reward itu 2 kali loh teman-teman. Ya, waktu itu kita pernah di 2 bisnis yang berbeda. Kalau mau berangkat sama pasangan kamu, kamu harus sampai omset 2 kali. Omsetnya 2 kali. Tapi kalau di sini enggak, begitu Anda udah terdaftar, Anda masuk kualifikasi, ya udah daftarin suaminya, daftarin istrinya seperti itu. Pasti ikut gitu loh. Makanya kalau suami nggak support istrinya di bisnis ini, aduh rugi banget. Ya, rugi banget gitu ya. Karena di sini kita capai satu reward dibayarin 2 kali ya ini. Jadi kita dapat reward sama pasangan kita gitu. Jadi kalau kita jalan-jalan itu nggak sendiri gitu ya. Karena dulu ada teman-teman kita juga nih ya. Suaminya tuh kalau selalu ikut nih, cuma nganter saya bandara, kan kesel gitu kan. Nah, terus dikenalin bisnis ini baru dia, oh iya ya, akhirnya suaminya support gitu ya. Nah, nanti kita akan lanjut lagi. Oke, next. Nah, lalu yang nilai lebihnya adalah kenapa di bisnis ini adalah kita bertumbuh berkembang bersama komunitas yang positif, teman-teman. Ya, nggak ada istilahnya kita meracuni pikiran satu sama lain, enggak. Ya, yang ada kita sharing hal yang positif ya untuk bermanfaat buat kita ke depannya apa yang bisa kita improve.
ya, buat tim kita, apa yang bisa kita improve buat teman-teman semuanya, seperti itu. Oke, nah full support pasti ya, melebihi dari orang yang bekerja. Dulu kalau saya bekerja, kalau waktunya libur, ya bos itu nggak ngubungi kita, jadi kerjaan ya dibiarin gitu kan ya. Tapi kalau kita bisnis nggak bisa, beda ya, kita nggak bisa seperti itu. Ya mentor kita ya kan mantau kita seperti itu. Nah, sebagai info, saya dulu pernah punya teman, dia bisnis konvensional, bisnisnya waktu itu adalah frozen food ya. Frozen food, dia di Depok. Suatu ketika dia konsultasi sama saya, ya mungkin saya ajari tentang pembukuan waktu itu. Lalu dia cari ilmu lagi tentang untuk ngembangin bisnisnya. Dan teman-teman tahu, untuk mencari seorang mentor, 1 bulan itu dia keluar hampir 7 juta. Itu cuma konsultasi, cuma beberapa, agar bisa WA komunikasi via WA sama mentornya. Seperti itu. Nah, bayangin kalau di sini udah free. Ya, kita mau konsultasi mau berapapun dijabanin sama mentor, dikasih kok gitu ya. Sama leader kita, sama mentor kita seperti itu. Nggak mungkin nggak dikasih, karena saya udah menyaksikan sendiri ya. Telepon itu jam 12 malam sampai jam 1. Kadang ngomongin sesuatu yang ini orang ngomongin apa gitu kan ya. Tapi setelah saya nyadarin, oh ini untuk apa, bisnisnya. Ya, itulah ya salah satunya. Nah ini foto saya kala itu ya, waktu sebelum negara api menyerang ya, sebelum COVID datang. Ya, kita di bawahnya Ustadz Nasrullah Magnet Rezeki ya. Teman-teman bisa cek siapa beliau ya. Itu kita waktu itu ada event offline yang kita dikasih makan-makan ya waktu itu ya. Yuk makan-makan sambil kita belajar bareng di situ. Beliau bagi-bagi buku gratis. Nah, kita dapat salah satunya ini, dan memang apa ya, dibimbing langsung sama beliau itu sesuatu gitu ya teman-teman ya, kayak dapat VVIP ya. Bayangin loh, di komunitasnya beliau ya, Magnet Rezeki itu banyak yang tanya, Pak nomor HP-nya berapa, nomor HP-nya Pak? Di sini enggak, nomor HP-nya beliau tetap buka buat kita semuanya. Bahkan kalau pas ada event Magnet Rezeki, yuk yang timnya ini ya, yang udah di tim yang ada di bawah kita nih dikasih diskon. Masih kurang, dikasih emas. Nah, kita sampai dikasih reward itu kasih emas. Buat apa? Biar kamu semangat bisnis gitu loh. Karena bisnis di sini bukan untuk leadernya, bukan untuk upline-nya, bukan buat perusahaannya, tapi buat kita sendiri. Itu. Nah, makanya kita harus senantiasa semangat gitu ya. Dapat insight-insight baru dari beliau. Nah, lalu apakah mindset saja sudah cukup? Ya, jawaban saya belum. Ya, mindset adalah fondasi dasar teman-teman ya. Keyakinan kita tentang sebuah bisnis ya. Lalu apa dong kalau gitu? Anda juga harus punya yang namanya skill set. Skill set itu ada yang namanya hard skill sama soft skill. Ya, di perusahaan dulu waktu saya bekerja diajarkan hal seperti ini. Contoh hard skill adalah expertise kita ya dalam satu hal, salah satunya pengetahuan kita tentang apa? Tentang produk. Tentang produk misalkan ini lipstick nih, lipstick ya. Kita tahu produk knowledge, kita tahu matang. Nah, ini salah satu adalah hard skill. Lalu kita tahu hitung-hitungannya, hitung-hitungan dari statistik ya. Item yang paling laku bulan ini apa ya? Nah, kita tahu. Terus kita juga tahu data, kita tahu cara perhitungan. Ya, bahkan untuk misalkan kita tahu tentang bagaimana sih mengoperasikan Zoom, ya. Gimana sih kita bisa ikut Zoom? Bahkan untuk mengoperasikan handphone, ya itu masuk salah satu hard skill ya. Karena dia mensupport bisnis kita. Lalu ada hal lain ya, yaitu soft skill ya yang harus juga kita miliki. Dan contoh storytelling. Storytelling ini adalah bagaimana cara kita bercerita di Facebook, menyampaikan ke orang. Nah, ini adalah salah satu bagian dari soft skill. Caranya gimana? Nanti akan diajarkan. Ya. Terus bagaimana kita berkolaborasi ya antara kita dengan tim di bawah kita, dengan tim di atas kita. Seperti itu. Lalu ada bagaimana cara kita berkomunikasi, lalu ada kreativitas, itu masuk ke dalam soft skill. Bahkan mungkin cara foto produk juga masuk ya di sini ya, soft skill seperti itu. Nah, nanti
kita akan diajari di sini ya dengan pemateri yang berbeda dengan orang yang lebih expert ya teman-teman. Oke. Nah, oke. Nah, ini adalah pesan dari saya sebagai penutup ya. Your mindset will project into reality and creates your destiny. Ya, jadi mindset Anda itu akan terproyeksi ke dalam realita, kenyataan dan menciptakan takdir Anda di situ. Nah, dan terakhir saya ucapkan terima kasih. Ya, ini adalah akhir dari slide saya. Sampai jumpa di materi yang lain, di sesi yang lain. Kalau mungkin ada pertanyaan, silahkan, boleh. Ya, Mbak Desi, mungkin ini ada pertanyaan kah? Iya, teman-teman, boleh ya. Masih ada waktu ya. Yang mau bertanya boleh langsung di-unmute aja kali ya, Pak, ya, biar interaksi ya. Silahkan, ya. Bisa Yang mau di-unmute bertanya aja. boleh langsung ya. Di-unmute aja, langsung tanya ke Pak Miko. Apa aja nih yang didapetin, atau mau tanya dari salah satu materi tadi ya, yang disampaikan Pak Miko tadi. Ayo, silahkan. Ini ngomong-ngomong, background-nya apakah ibu rumah tangga semuanya? Kayaknya ada yang bekerja juga, Pak. Ya, ya nggak apa-apa gitu kan ya. Oh ya teman-teman, apa yang saya sampaikan kurang lebihnya tadi saya mohon maaf ya. Jadi tidak ada mendiskreditkan profesi teman-teman semua di sini ya, karena saya juga pernah berada di fase itu ya, dan itulah yang saya sharingkan tadi. Boleh mungkin yang malu untuk mengeluarkan suara bisa chat ya, silahkan. Boleh chat ya. Boleh chat, silahkan. Mau unmute juga boleh. Saya deh, Pak, yang tanya, Pak. Gimana? Aduh, Pak, Mbak Ajeng tuh. Assalamualaikum Pak Miko. Saya bantu bacakan ya Pak Miko ya. Silakan. Ayo Mbak Ajeng mau tanya apa? Di unmute aja Mbak Ajeng boleh. Maaf lewat chat. Oh iya, nggak apa-apa. Ya, silakan, nggak apa-apa. Ayo, teman-teman yang lain boleh ya. Mau lewat chat boleh, mau unmute boleh. Terbuka jalur buat bertanya. Kayaknya panjang nih yang mau ditanyain Mbak Ajeng nih. Sepertinya seperti itu. Assalamualaikum Pak Miko, tuh dari Mbak Ana. Ini pertanyaannya udah 2 penanya nih. Boleh yang mau bertanya langsung. Nah, pertanyaan bagus. Nih, aku bacakan ya. Ya. Mau bertanya cara kita pertahankan mindset kita gimana ya? Sedangkan kadang mood kita naik turun. Makasih Pak. Oke, ini pertanyaan bagus. Saya juga sering ngalamin gini ya. Kadang ada hal yang bikin kita down gitu ya. Cuma bagaimana cara kita memanage itu yang lebih penting. Ya, jadi kembali ke kita gitu ya. Pak Miko kayaknya kurang kenceng ya Pak Miko suaranya. Siap. Nah, dah. Oke. Ya, jadi balik ke diri kita sendiri ya teman-teman ya. Seorang pebisnis itu dia harus bisa memotivasi dirinya sendiri. Itu yang pertama. Ya, kamu harus temukan apimu ya yang membuat kamu itu tetap membara gitu. Ya. Kita nggak bisa namanya bisnis hari ini loyo ya besok semangat gitu. Nah, itu Anda tidak berada di dalam sebuah state mood yang bagus untuk berbisnis. Jadi gimana caranya gitu kan ya? Ya harus tetap positif. Tapi gimana caranya? Satu, berkumpul dengan orang-orang yang positif.
ketika Anda lagi lesu, misalkan contoh ya, bisnis lagi sepi nih, lagi COVID, kamu curhat sama orang yang energi drainer, yang negatif, dia akan jawab gimana? Iya, lagi sepi nih, sama gitu. Udah, besoknya dia nggak jualan. Itu yang pengalaman saya ya. Jadi kalau pas lagi itu gimana caranya ya? Gimana caranya kita bisa tetap meningkatkan omset, ya kan? Hari ini penjualan kurang oke nih. Besok gimana ya? Trik apa lagi? Itu yang harus kita pikirkan tuh seperti itu, ya. Satu punya teman yang positif, atau enggak kita cerita kepada orang yang positif. Biasanya leader itu biasanya yang selalu seperti itu ya. Nah itu mendekat ke sistem, follow the leader, follow the system. Nah itu yang apa ya, yang sering saya dengar seperti itu. Ikutin leadermu, ikutin sistem. Salah satunya itu. Yang kedua apa? Baca buku yang positif, baca buku yang bisa membuat kita bersemangat ya. Jangan biarkan apa ya, sesuatu tuh menghancurkan hari kita. Gini teman-teman, satu hari kita punya 24 jam, atau enggak satu hari kita punya 86.400 detik ya. Jangan sampai ada kejadian cuma 10 detik menghancurkan 86.000 itu. Paham ya? Jadi semisal kamu ada lagi ribut sama suami, katakan contoh, ributnya cuma 1 menit 60 detik gitu ya, tapi itu menghancurkan seluruh hari-hari kita. Itu nggak bisa seperti itu gitu kan. Jadi kita harus punya maintenance diri kita gitu ya. Jangan sampai kita itu terpengaruh hal-hal negatif dari luar gitu. Ya, jadi gimana caranya untuk kita tetap positif ya? Satu ya, seperti tadi yang saya sampaikan ya, mendekat ke leadernya ya, cerita ke orang yang positif. Jadi dia bisa memberikan masukan yang membangun. Ya, lalu baca buku, lalu kita dengarkan audio motivasi itu juga bisa. Mungkin kalau orang itu udah jenuh ya dengan motivasi, motivasi gini. Coba dengarkan yang namanya success story. Saya lebih terinspirasi dari success story daripada motivasi, karena kalau motivasi itu orang bisa aja ngomong yang bagus-bagus gitu ya. Tapi kalau success story itu pasti ya yang dialamin seperti itu. Itu kalau saya seperti itu ya. Kadang kalau Pak ada hal lain lagi, ya udah kamu dekatlah kepada Tuhanmu itu kan. Seperti itu. Ya, seperti itu ya. Kurang lebihnya. Oke, sudah cukup Mbak Ajeng. Kalau misalkan ada yang mau ditambahkan boleh ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya dari Mbak Is Nur Imamah. Assalamualaikum Pak Miko. Mindset kita sudah ya. Kita di sini tapi kadang ada yang bikin down kalau ditolak. Strategi kalau ditolak bagaimana ya Pak? Wah, bagus nih ditolak, pertanyaannya Pak. Cari lagi ya. Ya, jadi gini teman-teman ya, kalau bisnis ya itu ada yang namanya rule of number. Itu nggak ada bisnis yang mudah. Nggak usah jauh-jauh. Kita kalau ke mall lewat counter HP ditawarin handphone, apakah setiap orang langsung beli? Pak, ini handphone bagus nih, canggih. Setiap orang beli nggak? Enggak. Jadi si salesnya itu gimana? Saya juga belajar dari mereka ya. Ya kalau ditolak kayak cari lagi lah. Indonesia tuh punya 275 juta penduduk kurang lebihnya ya. Masa ditolak satu kamu down gitu. Dulu aja saya pernah ditolak sama lawan jenis, saya nggak pusing lah. Ya bener kan? Ibaratnya gitu kan. Kita bikin proposal untuk mengajak itu bersama, ya kan? Tapi kalau ditolak, ya emang cuma kamu gitu kan. Masih ada calon-calon yang lain gitu kan. Bahasanya seperti itu. Ya. Nah, pernah ditolak kayaknya sih. Ya jadi kalau ditolak ya kita balik lagi, kita banyakin daftar nama. Jadi gini, kalau Anda ditolak, Anda down, itu artinya daftar namamu masih sedikit. Dan kamu kepikiran, oh baru daftar namanya satu, yang nolak satu, udah dia pasti down. Bisnis nggak bisa kayak gitu. Dulu waktu saya awal-awal ya, 6 bulan saya jualan tuh hasilnya 0 loh, teman-teman. 6 bulan itu nggak ada yang terima saya. Bahkan ketika saya datang, orang udah minggir. Itu. Tapi
seiring berjalannya waktu, kita udah punya branding, kita udah punya expertise, orang akan nonton kok, ih kamu beda ya sekarang ya. Ya iyalah, masa kita mau berada di tempat yang sama terus-terusan. Ya. Ditolak 10, cari 100, ditolak 100, cari 1000. Dulu saya ada senior saya yang dia ditolak itu sampai 200 kali. 200 ditolak. Jadi 200 ditolak, baru dia nemu satu orang yang beli barang dagangannya dia. Seperti itu. Nah, berhubung dengan penolakannya dengan rule of number, itu kita ada yang namanya closing ratio. Nah, dia di closing ratio seperti ini. Ketika kita ditolak 10, 1, ya 10 orang nolak kita, 1 orang yang nerima. Itu berarti closing ratio kita masih rendah. Ya. Tapi masih bagus, bisa closing. Closing ratio yang bagus gimana? Dari 10 orang, ya kan, closingnya 7. Nah, itu closing ratio yang bagus. Seperti itu. Sampai kita ada perhitungan seperti itu. Ya. Jadi, rule of number ini memang harus kita jalankan ya teman-teman ya. Ini nggak hanya teori, tapi memang prakteknya seperti itu. Ya. Dan kan kita yang bisnis yang dengan barang dengan harga terjangkau ya. Coba bayangin dengan orang yang jualan rumah harga miliaran. Dia tetap ya harus bersemangat setiap hari ketika orang nanya. Karena apa? Dari situ dia energinya itu akan terasa. Wih, orang ini semangat, dari itu dia bisa menarik. Dia ditolak, down enggak. Di PHP orang itu udah biasa. Ya, ada yang biasa di PHP atau yang mungkin sering jadi PHP orang lain. Nah, itu udah biasa seperti itu. Jadi kalau ditolak, ya cari lagi lah gitu ya. Ditolak 1, cari 10. Jangan, pebisnis itu nggak boleh mati akal. Ya, ditolak 1, dia cari lagi. Jadi ditolak 1, kita next move ke orang selanjutnya. Ditolak lagi, next selanjutnya. Nah, boleh nanti dievaluasi sama leadernya. Ini kok aku ditolak terus. Itu kurangnya saya di mana? Nah, itu perlu kita lakukan yang namanya evaluasi. Seperti itu. Nah, betul ya, ditolak cari lagi biar nggak baper. Iya, karena bisnis itu kayak kita cari pasangan gitu ya. Ditolak cari lagi gitu. Nggak usah pusing lah. Gitu. Apalagi ditolak 1 orang, aduh, Indonesia tuh ada 275 juta penduduk, belum dunia. Seperti itu. Ya. Jadi kurang lebih itu, Mbak siapa tadi yang nanya? Itu ya, Mbak Is ya. Mbak Iis. Nah, mungkin ada yang lain yang mau curhat boleh. Ya, ini sesi sharing ya teman-teman ya. Berubah mindset kita benar-benar yakin mau gabung. Oke, ada pertanyaan satu lagi Pak Miko. Yap. Assalamualaikum Pak Miko. Ini dari Mbak Ana Nur Saada. Assalamualaikum Pak Miko. Mau tanya Pak, gimana merubah mindset kita benar-benar yakin mau gabung di bisnis ini, mau menjalankan bisnis ini. Ketika misal suami nggak support, jadi nggak semangat buat menjalankannya. Nah, ini kalau nggak support ini dalam arti apa dulu nih? Nggak supportnya ini dalam arti seperti apa? Bisa lebih didetailkan nggak? Nggak supportnya apa? Seperti apa? Nah, kalau menurut saya nggak support ini bisa banyak hal ya teman-teman ya. Saya buka semuanya ya. Yang saya alamin. Suami nggak support sama istri berbisnis. Satu ya, kadang suami itu takut loh. Kalau nanti istriku sukses, penghasilannya lebih besar, gimana ya? Nah, itu yang umum. Termasuk saya dulu gitu. Ya, nggak menutup kemungkinan ya. Ini bicara pengalaman. Laki-laki kalau banyak duit, dia biasanya ngapain? Tapi kalau perempuan banyak duit, itu pasti beda apa yang dilakukan laki-laki. Ya, apalagi kalau udah berumah tangga. Laki-laki kalau udah punya duit ya, dia pasti akan lebih ke egonya gitu. Dia mungkin hobinya dia. Ya, saya punya teman laki-laki punya penghasilan lebih tinggi dari istri, yang diutamakan dari hobinya dia apa? Modif mobil. Ada seperti itu. Ya. Tapi kalau wanita yang punya uang lebih dari suami, dia pasti akan mengutamakan keluarganya, anak-anaknya. Ya.
Coba teman-teman bisa lihat di lingkungan sekitar, betul nggak seperti itu? Bahkan ada yang bilang gini ya, apa ya, kalau laki-laki pegang uang itu bahaya pokoknya, makanya uang harus dipegang sama istri. Nah itu salah satu nggak supportnya suami itu seperti itu ya, karena dia ada kekhawatiran gitu kan ya. Tapi kalau yang saya alamin pada waktu itu adalah saya kasih keleluasaan sama istri saya. Artinya gini, saya pahami dulu, kamu bisnis apa, leadermu siapa, ya kan, dan cara kerjanya gimana. Selama selama rumah tangga itu masih bisa berjalan, biasa nggak masalah kalau saya ya. Nah, waktu itu ya salah satu yang membahagiakan saya gini, bukan soal income ya, terus terang bukan soal income. Saya jatuh cinta sama produknya. Jadi suatu ketika aku dicobain ya sama istri, ini namanya Lumispa, ini Galva. Pertama kali di Lumispa oke. Lalu di Galva sama istri sakitnya kayak ditekan sampai sini. Jadi nggak enak, kamu nggak nyaman seperti itu. Ya. Tapi saya pelajari lagi cara pakainya dan lain sebagainya gitu kan ya. Lalu saya melihat perubahan. Suatu ketika itu pas bangun tidur, kok istriku tambah glowing gitu ya. Biasanya saya nggak pernah. Nah dari sini ini produk apa gitu kan ya. Dari saya diminta untuk datang ke kantor. Waktu itu ada Teh Yuni ya yang menjelaskan ternyata perusahaan ini memang bagus ya, benar-benar dia punya produk yang berkualitas. Dari situ saya udah jatuh cinta. Nah, semakinlah saya itu support ke istri seperti itu. Jadi support yang paling paling dasar adalah izinnya dulu ya. Ya, betul, suami itu butuh bukti gitu. Bayangin, suami mana yang nggak suka ketika melihat istrinya lebih muda, lebih cantik? Pasti semuanya suka, gitu ya. Nah, itu ada yang membuat saya waktu itu support, ya. Lalu support saya yang lebih lagi, ya, sampai saya mau terjun seperti ini ya, teman-teman lihat. Ketika saya itu melihat rekening. Jadi saya kan kerjanya di angka ya, di angka itu ya. Saya juga ngecek namanya mutasi rekening dan lain sebagainya. Kadang waktu saya kerja itu saya terima gaji hanya 7 juta dan jadi cash flow saya dalam satu rekening itu nggak nyampe apa yang saya dapatkan. Tapi kalau ketika saya melihat rekeningnya istri ya, waktu itu kan kita punya internet banking ya. Jadi saya punya akses, saya bisa ngelihat itu. Jadi sekarang waktu itu saya khawatirnya gini teman-teman. Orang ini kalau istriku nanti kalau transaksi dia ketipu. Karena pernah hampir ketipu sekali. Waktu itu ditelepon ya. Saya bilang jangan itu nipu deh. Nah, semenjak saat itu ya saya mau nggak mau ya ikut turun seperti itu. Mantau terjun ya. Waktu itu pas lihat rekeningnya, orang ini penghasilannya berapa, tatanya nggak tahu kan. Tapi ada uang itu selalu masuk ke rekening ada. Pas dibutuhkan ada. Setelah saya cek semuanya, itu ada 100 juta loh cash flow-nya loh. Mutasi rekeningnya itu dalam 1 bulan. Itu dari satu rekening. Rekening satu lagi saya cek lagi ada 50 juta. Saya bilang ini bisnis apaan gitu kan ya. Nah dari situ saya udah nggak punya alasan untuk tidak mensupport gitu ya. Nah, jadi itu kalau kisah saya. Mungkin kalau teman-teman kan beda ya. Tapi saya boleh menyarankan ya coba bicarakan dulu ke suami ya, Pak, sini aku ada bisnis bagus, peluangnya seperti ini, ya kan? Dan ini udah banyak contoh yang ngikutin, ya. Maksudnya udah banyak buktinya lah gitu ya. Nah, terus pertama minta izin dulu lah, ya, minta izin dulu bergabung kita belajar seperti itu. Karena apa ya, nggak ada suami yang nggak suka kalau istrinya sukses. Jadi di sini suami istri nggak ada istilah menang atau kalah, itu enggak ya. Kita bukan bersaing antar sesama kita, suami atau istri. Ya kalau kita menang, menang semua gitu ya. Ya kan? Di situ pelajarannya. Jadi kalau kita emang belum berhasil, ya saatnya belajar bersama. Gimana caranya kita bisa berhasil bersama-sama. Gitu. Jadi inilah esensi menikah. Ya kan? Suami istri udah jadi satu seperti itu. Gitu. Dan ini yang saya lihat di leader-leader di atas, ya, mereka juga melakukan hal yang sama. Jadi nggak ada istilahnya suami istri jalan sendiri-sendiri, itu nggak ada. Yang ada adalah saling support gitu. Nah, mintalah izin ya pertama kali ya ke suami gitu kan ya.
kenalkan ini saya mau bisnis, ya ada sebuah bisnis dan saya mau coba gitu kan ya. Nah, banyak kok teman-teman bisa lihat dari kisah dari istri saya, dari kisahnya Mbak Wirda, dari Teh Yuni. Yang saya itu kisahnya Teh Yuni tuh, ya hidupnya itu gak pernah tenang loh dari yang namanya debt collector dulu. Utangnya 21 M, ya utangnya Pak Nas ya kisahnya waktu itu. Itu yang salah satu kok bisa ya 21 M dengan bisnis ini gimana caranya? Ya memang tidak ada yang instan ya di dunia ini. Nah, lalu ya dengan pembuktian ya betul ya, memang harus dibuktikan. Jadi dibuktikan bahwa ini produk bermanfaat, dibuktikan dengan kita berubah. Nah ini salah satu yang saya rasakan teman-teman ya. Jadi di komunitas bisnis ini ada yang namanya apa perubahan personal growth ya. Jadi kita itu berubah menjadi apa ya, makin banyak belajar, semakin dewasa lah dalam menyikapi hal-hal apa kehidupan ini ya. Itu juga yang saya rasakan gitu. Ya, itu kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita minta ridho suami, minta izin dulu ya, buktikan seperti itu. Suami pasti mendukung kok kalau semisal kita ini loh Pak buktinya, ini loh hasilnya seperti itu. Itu Mbak Desi. Oke, keren banget. Satu lagi ya Pak ya, satu lagi Boleh. ya pertanyaan dari Mbak Ratna. Pak, ada beberapa yang sharing, perlu income tambahan, tapi nggak berani memulai bisnis karena pernah punya pengalaman gagal di bisnis MLM sebelumnya. Nah, bagaimana cara ngedrive ke mindset yang benar, Pak, biar mindsetnya balik benar lagi gitu? Pernah gagal terus trauma ya gitu ya. Sama kok. Sama saya juga ngalamin hal itu. Saya pernah gagal di waktu bisnis konvensional bikin perusahaan, saya gagal ya, waktu itu langsung saya tinggalkan. Ya, waktu itu saya langsung membuat analisa. Dari semua bisnis yang saya jalanin ya, mana yang terbaik? Mana yang ngasih manfaat lebih? Itu salah satu contohnya ya. Kalau saya dari analisa. Mungkin buat teman-teman yang pernah gagal di bisnis sebelumnya, coba kalian evaluasi. Satu, produknya. Yang kedua itu dari komunitasnya, ya terus dari leadernya, itu intinya nggak jauh dari itu ya teman-teman ya. Jadi kalau pernah gagal di bisnis sebelumnya, cobalah di Nuskin, beda ya, karena di sini saya melihat yang dari Ustadz Nasrullah, Pak Nas ya, itu sangat menginspirasi ya. Kalau teman-teman pernah melihat magnet rezeki ya, di situ itu ilmu-ilmunya itu sangat apa ya, bersinergi dengan bisnis kita, karena emang dari pengakuan beliau itu diambil dari perjalanan bisnisnya di Nuskin. Jadi buat yang pernah gagal ya, coba dievaluasi lalu dibandingkan dengan bisnis apa yang membuat kita gagal di bisnis sebelumnya, ya kan. Kalau soal produk, apakah sudah sesuai, maksudnya mengikuti tren yang ada. Kedua, apakah kita itu udah berpartner dengan perusahaan yang kuat, ya kan. Lalu gimana dengan support sistemnya? Dengan support sistemnya, terus bagaimana dengan komunitasnya, seperti itu. Nah, boleh tuh digali dulu pain apa yang membuat dia trauma di bisnis sebelumnya, apa? Penolakan. Kalau penolakan itu hal yang umum. Gitu. Di bisnis sebelumnya kita juga pernah gagal, kita merasa diakalin ya. Cuma ya kita move on, kita malah berterima kasih dengan orang yang berbuat seperti itu. Karena dengan gagal kita dipertemukan dengan bisnis yang tepat. Gitu. Mungkin teman-teman yang apa ya udah tahulah perjalanan kisah saya sama istri, ya seperti itulah. Gitu. Jadi memang tidak ada yang instan gitu ya. Memang semuanya berliku-liku. Seperti itu. Oke, keren banget ya jawaban dari Pak Miko. Jadi kalau misalkan kita nggak gagal ya di bisnis sebelumnya atau di pekerjaan sebelumnya, nggak mungkin ya kita ketemu di sini sekarang ya. Jadi bener banget. Oke, Pak Miko, kita foto dulu kali ya Pak Miko ya sebelum kita tutup ya. 5 menit lagi udah jam 9. Mungkin teman-teman juga mau istirahat. Kita foto dulu yuk. Pak Miko bisa bantu foto? Yap. Teman-teman yang belum on kamera, yang tidak berhalangan minta tolong ya on kamera dulu, kita foto dulu yuk biar ada dokumentasinya gitu. Ya, siap ya semuanya ya.
Udah ada ini yang membuka kamera. Wah, ada Pak Andika ini. Yuk dibuka yuk kameranya yuk. Udah ya, yang tidak berhalangan. Oke ya, sudah ya. Yuk, berikan pose terbaik ya. 1, 2, 3. Ya, siap. Terima kasih. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, sip. Oke. Terima kasih ya Pak Miko ya atas sharingnya malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Nanti malam mungkin bisa dibenerin lagi ya mindsetnya. Oh ya, yang disampaikan Pak Miko itu aku harus benerin mindset dulu. Jadi kenapa mindset ini di awal? Jadi sebelum kita memulai Nuskin ini mindset teman-teman dulu nih karena memang semuanya berawal dari mindset ya Pak Miko ya. Jadi kalau nanti mindsetnya sudah benar, sudah pas, nanti insya Allah kita jalaninya itu akan nggak ada rasa berat gitu loh menjalaninya. Jadi semuanya bisa dilakukan dengan sebaik mungkin. Oke, terima kasih Pak Miko atas penyampaiannya hari ini, atas sharingnya malam ini. Dan saya mau mengucapkan terima kasih ya buat teman-teman yang hari ini sudah hadir, sudah on time dan masih stay sampai detik ini. Katakan good job untuk diri teman-teman semuanya ya, good job karena teman-teman sudah memutuskan untuk belajar dan memutuskan untuk join di bisnis ini. Oke, terima kasih teman-teman. Kita ketemu besok ya, nanti akan ada info lagi di grup. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.